Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas masalah sentuhan-sentuhan jin. Kalau kita katakan ketempelan jin, macam-macam ketempelan jin atau sentuhan-sentuhan jin yang dalam bahasa Arab disebut al-massu. Al-massu, ya. Jadi yang namanya ketempelan jin, ya, sekali lagi dalam bahasa Arab disebut al-massu, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama massu syar'i. Massu syar'i adalah ketempelan jin yang menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri atau kesurupan, ya, yang mana dia menembus saraf-saraf manusia, ya, mengendalikan kesadarannya serta mempengaruhi seluruh gerak tubuhnya. Nanti ini akan terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang massu syar'i. Yang kedua massul ikhtiraqi dunas syar'i. Ketempelan jin, ya, tanpa adanya kesurupan. Jadi dia masuk, ya, atau menempel tapi tidak membuat manusianya itu kesurupan. Yang ketiga masuk istihwad wa ta'an, ya, ketempelan jin dengan cara menguasai serta menusuk, ya, menggencet. Kita bahas satu demi satu perkara ketempelan jin atau gangguan jin ini, karena penting bagi para peruqyah, khususnya untuk tim saya di Arsada Al-Fatah. Karena semuanya tidak tinggal di Banyumas, maka saya adakan live streaming ini supaya semuanya bisa menyimak. Harap semua nanti bisa menyimak, ya. Bagi ketua daerah, ya, harap di woro-woro diumumkan di grupnya masing-masing, arsada masing-masing, supaya menyimak kajian ini. Kenapa? Di antaranya supaya tidak ada malpraktek dalam ruqyahnya, khususnya menyalahartikan perkataannya Ibnu Taimiyah, prakteknya Ibnu Taimiyah yang memukuli pasien, atau salah kaprah dalam menggunakan beberapa metode-metode ruqyah yang lainnya. Baik, massu syar'i sendiri ini terbagi menjadi 4 menurut Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah. Yang pertama adalah al-massul kulli, kesurupan jin secara total. Jadi jin itu nempelin manusia, mengendalikan seluruh akalnya, fisiknya, jiwanya secara total, kulli, totalitas, semuanya. Nah, kalau masul kulli ini menyebabkan orang yang diganggu jin tidak sadarkan diri 100%. Nanti akan dibahas di sini insyaallah. Kemudian masul juz'i atau kesurupan parsial. Ini baru bahasan cabang dari jenis yang pertama, ya. Kesurupan parsial adalah sebagian dirasuki jin tapi sebagian yang lain tidak, dan kesadarannya masih terjaga. Misal ketika diruqyah dia hanya menjulur-julurkan lidah saja, tetapi kesadarannya masih full, ya. Atau ketika diruqyah dia hanya menggoyang-goyangkan tangan saja, kakinya menghentak-hentak, tapi dia masih faham keadaan sekitarnya dan bisa merasakan apa yang dilakukan oleh peruqyah. Nah, tipe yang kedua ini tidak bisa kita main pukul, ya. Tata cara Ibnu Taimiyah untuk memukul orang yang tipe kedua ini tidak dibenarkan, karena nanti akan menimbulkan cedera bagi siapa? Pasien yang kita ruqyah, gitu, ya. Kemudian ada kesurupan taif dan kesurupan daim.
Ya, taif itu hanya sementara waktu saja, adapun daim secara terus menerus. Dan itu nanti akan saling tergabung satu sama lainnya. Ada masul kulli daim, total dan terus menerus waktunya dalam jangka waktu beberapa bulan, beberapa hari, atau bahkan beberapa tahun. Ada yang masul kulli total tapi hanya taif, hanya sementara saja. Itu juga parsial, yang juz'i tadi. Ada yang juz'i parsial tapi daim secara terus menerus. Jadi diruqyah atau enggak diruqyah, tangannya akan terus bergetar-getar. Ya, kemudian juz'i taif juga ada. Ya, dia parsial tapi hanya sementara waktu saja. Ini ketika diruqyah atau di waktu-waktu tertentu saja. Nah, itu termasuk masuk juz'i taif. Nanti saling tergabung satu sama lainnya. Gitu ya. Wa fi masih syar'i yastaul jin ala badanil insi ka istila'in nar ala al-hadid. Jadi dalam masuk syar'i, ketempelan jin yang menyebabkan orang itu kesurupan, jin itu akan menguasai langsung di badan manusia, seperti halnya api yang melelehkan besi, ya. Wal ma' 'alal 'ud, dan juga air yang dapat mengeroposkan kayu. Wa yatamakkanu minhu hatta yughibuhu 'anil idraki wasayturah wal ihsas. Dan jin akan bertengger di dalamnya sampai sampai menghilangkan, ya, akalnya, menghilangkan pengendalian dirinya dan menghilangkan ihsas. Dia itu tidak merasakan apa yang ada di sekitarnya. Itu dikendalikan secara keseluruhan ketika masul syar'i ini. Atau yang kita sebutkan tadi masul kulli, kalau total dia menguasai tubuh manusia. Dia nggak sadar apa yang dilakukan, nggak bisa merasakan apa yang dia sentuh, apa yang dilakukan oleh peruqyah, ya, dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ngeromet semaunya sendiri, memukuli orang di sekitarnya semaunya sendiri, atau ngamuk dan bertindak semuanya sendiri semuanya. Wa yudharu 'alal badani min sifatil jin wa hayatihi wa quwwatihi ma laysa lil insi. Dan nanti akan terlihat, ya, dari fisiknya beberapa sifat-sifat jin, karakternya serta kekuatannya yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka kita bisa lihat, ya, bahwasanya orang-orang yang biasanya kesurupan jin toyir itu kekuatannya berlipat-lipat. Karena apa? Karena mereka mengendalikan saraf-saraf manusia, urat-urat manusia dibuat kencang sehingga tubuh manusia itu dibuat seperti kayu. Dan ketika ngamuk berbeda seperti ngamuknya orang yang dalam keadaan normal. Ya, kemarin waktu di Pekalongan, satu orang kesurupan itu sampai diamankan, ya, dievakuasi hingga beberapa orang, sampai 5 orang yang mengamankan dari Kokam itu. Itu pun masih agak kewalahan karena saking kuatnya reaksi jin yang sedang mengganggu. Nah, kalau kesurupan total yang semacam ini nanti akan ada ciri-cirinya, dan boleh kita gunakan tekniknya Rasulullah SAW berupa pukulan yang agak keras. Ya, pukulan yang agak keras, bukan yang serampangan. Bahkan boleh juga digunakan pukulannya Ibnu Taimiyah. Cuma hati-hati, ya, karena sekali lagi kita tidak sepeka beliau firasatnya, ya, dalam mengetahui di mana jin itu berada. Wa yash'urul 'arifu bil masru'i anna asy-syakhs alladhi yarahu laysa huwa alladhi ya'rifuh. Dan orang yang mengenali orang yang sedang kesurupan itu, dia akan
merasakan bahwasanya orang ini tidaklah teman yang dia kenal selama ini. Wa hadzal naw'u minal masi la yusibu illa dhi'afuddin wal juhal. Dan jenis kesurupan yang menyebabkan hilangnya kesadaran 100% tidaklah menimpa kecuali bagi orang-orang yang lemah dalam agamanya dan orang-orang yang masih awam. Juhal ini kalau kita artikan ya jangan bodoh ya, orang yang belum tahu ya, orang-orang yang awam lah kita katakan, sangat-sangat awam dalam agama, belum ngerti tauhid ya. Kalau berobat juga dibawa ke dukun. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya gangguan jin itu bisa total merasuki orang yang dia ganggu. Makanya saya katakan ketika diganggu oleh jin atau oleh sihir atau kena ain, lakukan ruqyah mandiri semampunya. Kalau misal sudah mentok, boleh minta ke peruqyah. Jangan pergi ke dukun atau ke tempat-tempat yang pengobatannya subhat, entah syar'i atau enggak, yang penting diobati. Jangan seperti itu, karena itu akan melemahkan sisi agama, melemahkan akidah, melemahkan tauhid ya, menghilangkan ketawakalannya sama Allah, menghilangkan ketergantungannya pada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya jin bisa merasuki 100%, mengendalikan kesadarannya, mengendalikan perasaannya, mengendalikan kendali dirinya. Naudzubillah min dzalik ya. Antum bisa cek lah beberapa orang-orang yang kesurupannya itu total, pasti latar belakangnya dia pernah belajar tenaga dalam misalnya, pernah datang ke dukun, pernah pasang susuk, pernah pasang penglaris, ya kan? Jarang orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ya dirasuki secara 100%, itu jarang. Kalaupun sekarang dia sudah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dia sudah mulai hijrah, gangguannya seperti itu, biasanya itu efek dari masa lalu ya, efek dari masa lalunya yang mungkin pernah jauh dari Al-Quran. Tapi itu yang menjadi rahmat dan kasih sayang Allah untuk menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Maka bersabar sambil terus ikhtiar ya. Sabar terus ikhtiar, bertawakal sama Allah dengan ikhtiar yang benar, contoh yang benar tentunya ya. Di antara dalil-dalil ketempelan jin yang membuat orang kerasukan dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Orang-orang yang memakan riba, mereka di hari kiamat tidak akan diberdirikan sama Allah, tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang sedang dirasuki oleh setan ya, dirasuki oleh setan. Wa ma'na qawlihi yatakhabbathu syaitanu minal mas, makna dari firman Allah yatakhabbathu syaitanu minal mas, yatakhabbaluhu min masihi iyahu, dibuat bebal, dibuat hilang akal karena sentuhan setan kepadanya ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, la yaqumuna min quburihim illa kama yaqumul masru'u hala sar'ihi wa takhabbata syaitan lahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia tidak akan bangkit dari kuburnya. Mereka tidak akan bangkit dari kubur-kubur mereka kecuali seperti bangkitnya orang yang dalam keadaan masru', kesurupan.
ya, karena dikendalikan oleh setan. Dan seperti orang yang sedang dirasuki oleh setan. Wadzalika annahu yaqumu qiyaman munkaron. Dan keadaan mereka itu, ya, mereka akan bangkit berdiri, tapi berdirinya tidak seimbang, sempoyongan. Ya. Antum melihat orang kesurupan kalau berdiri kayak gimana? Tidak akan bisa berdiri, susah untuk berdiri. Jatuh berdiri lagi, jatuh berdiri lagi. Ya, kecuali jinnya, jin yang biasa digunakan untuk berantem, ya. Mana ini? Ini agak panjang. Kemudian tentang kisahnya Ummu Zufar dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang selalu dirasuki, kemudian tersingkap auratnya. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia bukan terkena epilepsi, tapi terkena gangguan jin yang menyebabkan kesadarannya hilang dan kemudian tersingkap auratnya. Dia minta didoakan oleh Nabi. Nabi berpesan, kalau kamu mau aku doakan sekarang kamu sembuh, tapi kalau kamu mau kamu sabar kamu dapat surga, pilih mana? Asbir, katanya, aku pilih sabar. Tapi tolong ya Rasul, dalam riwayat lain dikatakan, tolong doakan supaya si khobis ini tidak menyingkapkan auratku, supaya jin laki-laki ini yang jahat tidak menyingkapkan auratku. Akhirnya wallahu alam sampai kapan Ummu Zufar ini kerasukan jin, yang jelas dijelaskan nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah salah satu wanita yang dijanjikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesabarannya terhadap ujian yang menimpa berupa kesurupan ini. Dan ketika kesurupan itu tidak pernah lagi, semenjak didoakan oleh Nabi, tidak pernah lagi auratnya tersingkap. Ya. Dan tandanya, tanda ketika orang sudah dalam keadaan kesurupan secara total, taghayyara nadrul masru'i an nadharihi qabla syar'i. Pandangan orang yang kesurupan itu akan berubah dari pandangan matanya sebelum dia kerasukan. Untuk melihat orang kerasukan, yang biasa meruqyah insya Allah akan peka dan faham. Itu pandangan orang kesetanan dengan pandangan orang normal itu beda. Dia akan berubah 180 derajat berubahnya. Berbeda sekali dengan pandangan sebelum dia itu diruqyah. Wa hadza wadihun fi kulli masru'in, dan ini sangat jelas terlihat dari setiap orang-orang yang kerasukan. Fal jinnu idza dhahara 'alal badani fa inna basarahu yakhtalifu tamaman an basaril masru'. Ya. Maka jin itu ketika nampak di fisik manusia, maka yang pertama kali akan berubah adalah ini, ya, pandangan matanya. Dia akan merubah pandangan matanya, ya, dengan sangat jelas, ya, berbeda dengan pandangan mata orang yang dirasuki sebelum dia kerasukan. Lihat dulu dari pandangan matanya. Kalau antum pengen tahu orang kesurupan beneran atau enggak, lihat dari matanya pertama kali. Wa hadha at-taghayyur yusmilu sifat al-wajh, fa hadha munbasitun ala wajhin munqabid wal aks. Dan kalau antum mau lihat lagi, ini akan nampak juga dari berubahnya bentuk wajah. Nah, ini nggak usah dibahas lah, ya. Nanti insya Allah kapan-kapan akan kita bahas secara khusus masalah ini, ya, tentang perubahan-perubahan wajah.
karena ada beberapa hal yang mesti disampaikan secara langsung dan kita praktekkan dengan contoh pasien ya. Nanti kapan-kapan dibahas khusus untuk anggota. Untuk umum lihat dari matanya saja. Kalau dari wajah ya cukup dilihat lah gimana reaksi orang marah, reaksi orang takutan, itu bisa kelihatan ya. Cuma kalau mau lebih detail dari itu ada ilmunya, nanti insya Allah dibahas di lain tempat. Wa fi sunnati min hadithi Ummi Aban annaha qalat, dan ini tunjukkan dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Ummu Aban ya, bahwasanya beliau berkata, anil ghulam ba'da an buri'a bi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang seorang anak setelah terbebas dari gangguan jinya berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu akbara yanzuru nazra sahih laisa yanzurul awal. Jadi ketika dia sudah sembuh, jinnya pergi karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan matanya berubah menjadi pandangan mata orang yang normal. Pandangannya sudah sehat, beda seperti pandangan awalnya. Ya kosong, ya tatapannya tajam, tidak fokus ketika memandang, itu diantaranya. Itu kalau bisa dilihat itu pupilnya mengecil, pupilnya mengecil. Itu yang ketika orang dalam keadaan kerasukan. Tahmiluhu lidharbi syadid. Nah, dalam keadaan kesurupan yang total itu dia akan tahan dari pukulan yang kuat. Jadi mau dipukul sekuat apapun, insya Allah orangnya tidak akan kerasa. Apalagi kalau sudah ngamuk. Tapi kalau baru nangis-nangis, tangannya yang kerasukan, getar-getar ya, kaki baru ngejol-ngejol, tapi dia masih bisa berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, itu orang masih sadar. Karena yang dirasuki hanya tangannya saja, yang dirasuki hanya kakinya saja. Jangan dipukulin semena-mena. Dia akan kerasa sekali dan pasti akan membekas, bahkan menimbulkan cedera. Nah, kalau sudah menimbulkan cedera, menimbulkan luka, itu sudah malpraktek. Hati-hati makanya ya. Yang bisa dipukul masul kulli atau kesurupan yang secara total dia menguasai kesadarannya, perasaannya, pengendalian dirinya. Makanya di sini katakan ketika pandangan mata sudah berubah, ya, apalagi bentuk wajahnya sudah berubah, maka insya Allah hal yang demikian, pasien yang demikian keadaannya sangat tahan dengan pukulan peruqyah. Dan yang kena pasti jinnya, bukan pasiennya. Asal antum jangan menggunakan pedang ya, tubuhnya ikut kesayat-sayat. Pukulan aja. Ya masa pedang. Pakai pukulan, pakai tangan. Bahkan Ibnu Taimiyah menggunakan tongkat kayu. Cuma Ibnu Taimiyah itu peka, faham di mana tempat yang ada jinnya, di mana yang tidak ada jinnya. Jadi benar-benar kena kepada jin tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali, bekas pukulan sama sekali. Ya, sangat peka. Gimana caranya? Ada caranya, insya Allah. Ada caranya. Tapi untuk umum lebih baik yang nggak usah pakai cara-cara seperti itu. Nanti salah pukul bisa bahaya. Qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yadribu ala badanihi darban 'aziman law daraba bihi jamal la athara bihi wal masru' ma hadha la yahussu bid darbi. Ini sebenarnya bukan kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, beliau itu memukul badan orang yang sedang kerasukan dorban aziman dengan pukulan yang sangat keras. Ya,
law daraba bihi jamal la athara bihi. Kalau misalnya beliau memukul dengan pukulan sekeras itu kepada onta, niscaya akan membekas pada onta tersebut, akan membuat onta itu kesakitan. Wal masru'u ma'a hadza la yahus bid-darbi. Dan orang yang dalam keadaan kesurupan, ya, kerasukan jin secara total, tadi saya katakan, tidak akan terasa dengan pukulan sekeras itu. Bahkan ketika bangun, dia nggak kerasa sama sekali. Apa salahku? Kok saya memukuli aku? Nah, dia nggak kerasa. Sampai ditanyain sama orang-orang, kamu kerasa nggak tadi dipukuli saya? Hah? Emang apa salahku kok dipukuli sama saya, Syekhul Islam? Dan tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, kalau tidak ada bekasnya, orangnya juga tidak sadar apa yang dipukul, apa yang dilakukan oleh peruqyahnya, insya Allah pukulannya sudah sahih. Ya, bukan pukulan yang bid'ah. Insya Allah sudah benar itu ya, gitu. Ya. Dan ketika dalam keadaan kerasukan total, masuk syar'i, akan terganggu, ya, tersakiti bisima'ir ruqyah, dengan mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh orang lain. Fahuwa imma an yasrukha min ayatil adab au ayati ibtalis sihr. Ya. Bisa jadi dia akan berteriak ketika dibacakan ayat-ayat tentang adabnya Allah Subhanahu wa taala, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Atau berteriak ketika dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Ya. Biasanya dia akan teriak. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Wah, dia akan teriak-teriak. Itu kalau disentuh sama setan, ditempeli sama setan dengan masuk syar'i atau dibuat kerasukan. Kemudian tu'limuhu bisur bimadatir ruqyah wa su'ud biha. Dia akan tersiksa sekali ketika dengan meminum air yang sudah diruqyah atau dengan diteteskan ke dalam hidungnya. Itu akan kesakitan luar biasa. Ya. Famin khilali kathirin minat tajarub fa innal jinna idza dhahara ala badanil masru' wa tamakkana al mu'aliju min isqa'ihi ma'sidar al marqi bi ayati ibtalis sihr. Ya. Dari beberapa banyak eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan, jin akan nampak dari badan orang yang kerasukan itu. Ya, ketika mu'alij atau terapisnya itu memberikan minum dengan air yang sudah dicampur bidara dan sudah diruqyah dengan ayat-ayat pembatal sihir. Fa innal jinna sayasrukhu wa yata'allamu min athari madatir ruqyah ala batnihi. Maka ketika diminumkan air yang dicampur bidara dan sudah diruqyah dengan ayat-ayat sihir, maka jin akan berteriak dan kesakitan, ya, karena dan membekas, ya, di dalam perutnya karena diminumi ayat-ayat ruqyah, air yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Wa idza a'tahu ma'a marqiyan bi ayati syifa fa innahu yahda wa yaskun. Dan ketika diberikan air ruqyah yang dibacakan ayat-ayat tentang asyifa seperti wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin fa innahu yahda wa yaskun, maka orang yang diminumi itu insyaallah akan menjadi tenang, ya, dan rileks. Wa hadza yadullu annahu qad syariba bi nafsihi. Ya. Hala sayturatihi 'alal badan. Dan ini akan terlihat, ya,
ketika orang tersebut meminum dalam keadaan jin itu masih menguasai badannya. Wa indama yafiqul masru', nah, ketika orang yang kesurupan ini sadar, maka dia akan berkata, ma syarabtu wa ma ta'allamtu. Aku enggak minum apa-apa dan aku juga enggak ngerasakan sakit apa-apa. Dia nggak sadar dia minum apa, dia ngerasakan sakit apa, dia nggak sadar sama sekali. Ini ketika diganggu dengan gangguan jin yang menyebabkan orang itu kesurupan, kerasukan. Nah, yang kedua tentang masul ikhtiraq duna syar'i. Sentuhan jin ya, yang dia itu masuk ke tubuh manusia tapi tidak membuat manusianya kesurupan. Wa huwa yusibu salihin wa ghairu salihin. Dan gangguan ikhtiraq ini yang tanpa membuat orang kesurupan akan menimpa orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang tidak saleh. Akan menimpa orang saleh dan bukan orang yang saleh. Ingat, beda sama yang kesurupan tadi. Wa fihi yakhtariqul jinnu badanal ins wa yatasarrafu fihi bil ada fi maduna syar'i wal khabat. Dan dalam gangguan jin yang bisa menembus badan manusia, maka jin itu akan menembus masuk ke dalam badannya manusia dan akan beraksi di dalam tubuh manusia dengan berbagai macam gangguan-gangguan, tapi tidak membuat orang itu kerasukan dan kehilangan akal. Wadzalika idza tawafarat asbabuhu minal ghaflah 'ani dzikri wa ghairi dzalika. Dan sebab utamanya ketika ya sebab-sebabnya itu sudah penuh. Sebabnya apa? Ghaflah. Dia itu ghaflahnya parah, lalainya parah. Ada 5 keadaan yang sering saya sampaikan. Marah luar biasa, sedih luar biasa, senang luar biasa, takut luar biasa, dan dalam keadaan syahwat yang menggebu. Ya. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah dia akan membuat orang yang soleh atau orang yang tidak soleh ditempeli. Makanya banyak kasus-kasus yang kita tangani rata-rata itu gangguannya masul ikhtiraq duna syar'i. Ketempelan jin, dia hanya nempel saja, bahkan kadang masuk tapi tidak membuat orang itu kerasukan. Dan ketika diruqyah pun nggak mesti harus muntah. Biasanya kalau tipe yang kedua ini ketika habis diruqyah nanti keluarnya lewat pipis, lewat kentut, lewat sendawa. Tapi sendawanya nggak parah seperti orang yang kena ain, kena sihir, beda. Paling hanya biasa, cuma nggak terlalu sering dan nggak parah, nggak panjang. Yang kalau orang kena sihir diruqyah kemudian sendawa itu biasanya sendawanya panjang, nah ini beda, hanya sendawa seperti biasa saja. Biasanya karena apa? Dia itu lalai, ya, karena manusiawi. Orang soleh maupun bukan orang soleh, dia punya yang namanya perasaan dan emosi. Dan makanya hati-hati. Bagi saya sendiri khususnya dan bagi teman-teman sesama peruqyah, kita tuh diincar. Yang incar bukan hanya setan manusia, bukan hanya setan jin saja, setan manusia juga demikian. Jin juga punya kerajaan. Jin punya satu komando dari iblis. Dia akan saling mengabarkan satu sama lain. Maka peruqyah nanti akan diincar, mana kiranya yang bisa dipengaruhi dan bisa ditembus. Nah, kalau sudah bisa ditembus ya naudzubillah min dzalik. Akhirnya ya akan terjadi beberapa hal yang tidak semestinya. Ini terkadang selain kita ruqyah mandiri, butuh bantuan juga sesama ikhwah, sesama saudara untuk saling meruqyah.
Seharusnya tanpa diminta pun dia mau membantu saudaranya, sini dipijitin tapi sambil dirukyah ya. Orangnya nggak tahu, nggak masalah, tapi dia rukyah sambil dipijitin. Bisa emang hal demikian? Bisa saja antum pijit sambil dibacakan ayat-ayat rukyah. Di Arsada setiap minggunya kita saling merukyah satu sama lain ya. Dan yang paling banyak tugasnya saya selaku pembina dan pendiri yayasan ini. Alhamdulillah Allah berikan taufiknya. Nah, Faizal sendiri dirukyah enggak? Ya dirukyah. Sama siapa? Rahasia. Sama guru saya lah. Sama guru saya. Ya, supaya rileks ya. Dan ketika dirukyah sama ustadz saya, sama syekh saya, sama guru saya, itu akan bisa diperhatikan gimana cara rukyah beliau, bagaimana kelembutannya, gimana sih merasakan jadi orang yang dirukyah sekali-kali gitu loh. Jangan merasakan jadi perukyah aja, tapi sekali-kali merasakan jadi orang yang dirukyah, supaya kita punya simpati, punya perasaan ketika sedang mengobati orang lain, karena kita pernah merasakan di posisinya ya. Itu yang dididik oleh guru saya, Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah, sekarang Ustadz Musa Sungkar hafizahullah. Dulu ketika pulang dari Kairo pasti saya dirukyah. Datang ke Sidoarjo ke tempat almarhum Ustadz Arif Rahman Hakim, Arif bin Mahfud ya markanya. Sini Faizar, saya doakan katanya, dirukyah. Dari situlah saya dapat ilmu. Oh, cara rukyah beliau itu seperti ini. Beliau jarang sekali mengajarkan teori, tapi langsung praktek ya. Jadi kebanyakan teori juga malah bikin bingung. Tapi praktek tanpa teori bisa sesat ya. Jadi harus tengah-tengah ya. Seringnya beliau mengajarkannya praktek, bukan hanya teori saja. Ini begini, bahkan teknik tentang nunjuk juga begini. Saya langsung dibimbing di bawah bimbingan beliau gitu ya. Jadi harus saling merukyah, karena kita perukyah juga manusia biasa, kadang lalai, kadang galau ya. Kadang butuh hiburan karena penat ya. Maka harus saling menghibur, saling seenggaknya seminggu sekali kumpul. Ini saya pesankan untuk seluruh Arsada dimanapun Anda berada. Hendaknya seminggu sekali kumpul, syukur setiap hari ya. Saling menasehati, saling menghibur. Kita adalah satu keluarga, satu susah semua wajib ikut susah dan wajib ikut bantu. Jangan semua susah galau semuanya, enggak gitu. Merasakan kesusahannya dan membantu. Gitu ya. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya ada yang namanya masul ikhtiraq duna syar'i. Dia menembus tubuh manusia tapi tidak membuat kerasukan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Imam Muslim dan Abu Daud ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitana yadkhul." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Maka di saat itu setan akan masuk. Karena di saat itu setan akan masuk. Ini kan termasuk kelalaian dari sunnah Nabi SAW. Maka dia bisa masuk. Wah. Tapi insya Allah kalau sudah dipaksa dan jadi kebiasaan, mau ngantuknya seperti apapun, dia nguap pasti akan tutup mulut. Makanya dilatih. Ya, semua butuh latihan. Mana pakai sunnah juga butuh latihan. Gitu ya. Yang qasimu masul ikhtiraq qisma ini. Ya, jadi yang namanya masul ikhtiraq ya, saya katakan dia nempel, nembus tapi tidak buat kerasukan, itu ada dua jenis. Ya, mas wasawis, dia akan mengganggu manusia, menyentuhnya supaya dia itu waswas, manusianya waswas ya. Masu rokbi wa waghzi. Yang kedua adalah sentuhan jin dengan menghentakkan kakinya dan juga menusukkan jarinya.
menghentakkan kakinya ini seperti hadisnya Hamnah binti Jahash yang istihadah, perempuan istihadah terus menerus, itu dihentak-hentak jin. Kalau diruqyah belum tentu dia akan ada reaksi frontal seperti orang kena sihir dan gangguan jin pada umumnya. Ya, paling hanya ngerasakan ada yang ngerasakan anget ya. Terus kemudian seperti ngerasakan kesemutan, gemeringging kayak ada listrik-listrik kecil. Nah, itu reaksi. Makanya saya katakan ya, ruqyah paling asik tuh yang seperti itu. Tidak terlalu capek tapi nyata efeknya. Walaupun mungkin antum punya metode sendiri, silahkan, saya nggak menyalahkan dan tidak mengatur-ngatur gitu ya. Masu wasawis ini juga yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman, baik di inbox, di komentar, di DM ya. Saya sering was-was, tolong diruqyah. Ya, kalau sudah seperti itu ya sebenarnya cara menghilangkan was-was itu dengan ilmu, bukan hanya dengan ruqyah, bukan dengan ruqyah saja, bahkan bukan dengan ruqyah secara utama, tapi dengan ilmu. Belajar, pergi ke tempat pengajian ya, habis itu mempelajari tentang hal-hal yang selama ini membuat dia was-was, kemudian tetapkan hatinya, dan butuh dilatih untuk menghilangkan was-was. Dan harus paham, misalnya orang wudu kemudian ngerasa seperti kentut karena perutnya blutuk-blutuk. Selama kentut itu nggak keluar dari dubur, itu nggak dikatakan sebagai kentut. Karena yang namanya perut kita kan punya otot. Ketika otot-otot perut ada pergeseran, angin-angin itu pun ikut geser-menggeser, dan itu bukan kentut dan tidak dibatalkan. Misalnya seperti itu. Itu nanti ketika musim hujan, insya Allah ya, banyak yang was-was, ragu, bajunya kecipratan tanah di jalanan, kecipratan air hujan, najis apa enggak, akhirnya tidak sholat karena was-was. Tidak masalah, turab kan di dalam fikih Syafi'i ada yang namanya turabus syawari, tentang debu-debu jalanan. Di antaranya air hujan itu ketika nyiprat ya enggak masalah, itu suci dan bisa dipakai buat sholat. Ya. Kalaupun was-was ya, jangan-jangan bekas kencing orang, bekas ludah orang, ya pakai kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal dari suatu, tanah aslinya suci, air aslinya suci, ya seperti itu hukum asalnya, seperti itu. Allah alam shawab. Ini tentang was-was. Jadi ini hanya menjawab saja apakah harus diruqyah orang was-was, enggak. Ikut kajian dan latih jiwanya supaya bisa kuat. Diruqyah boleh saja supaya apa? Memudahkan supaya hati itu lebih mantap. Tapi itu tidak akan mantap dan tidak akan berefek ketika tidak ada usaha dari orang yang diruqyah. Saya ringkas saja. Masuk ta'ni wal istihwad. Ya. Wa fi masjid ta'ni yadribu syaitan birijlihi wa yut'inu bi isba'aihi minal kharij wa yarmi bisihamihi ila ghairi dalika. Ya. Dan yang namanya masuk ta'an itu artinya nusuk gitu ya. Nusuk itu setan menghentakkan dengan kakinya dan menusukkan dengan dua jarinya dari arah luar tubuh manusia sambil melemparkan panah-panahnya. Makanya ada Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa yamassuhu syaitanu fayastahillu sarikhan illa Maryam wa ibnaha." Tidak ada salah seorang di antara kalian yang lahir, tidak ada seorang anak pun yang lahir ya, kecuali akan diganggu, disentuh oleh setan. Maksudnya adalah ditusuk lambungnya oleh setan. Fa yastahillu sarikhon, maka ketika dia lahir dia akan teriak nangis kencang, kecuali Maryam dan putranya, Maryam dan Nabi Isa alaihi salam.
seperti yang sudah Allah firmankan tentang perkataan ibunda Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memintakan perlindungan ya untuknya denganmu wahai Allah, dan juga anak cucunya dari setan yang terkutuk. Dalam riwayat lain dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu bani adama yut'inu syaitanu fi janbihi. Setiap anak cucu Adam akan ditusuk oleh setan di lambungnya. Bisba'ihi hina yuladu. Ya, dengan kedua jarinya ketika anak cucu Adam itu dilahirkan. Ini menunjukkan dari bayi pun setan sudah menyentuh, sudah mengganggu. Cuma dia tidak merasuki dan tidak membuat bayi itu kerasukan. Maka nggak pernah kita lihat bayi itu kesurupan, nggak ada. Ya, pernah antum temukan kasus bayi kesurupan? Nggak ada. Setan ini hanya bisa mengganggunya dari arah luar. Dari sinilah ya di Arsada ada kaedah bahwasanya manusia yang bisa dirasuki oleh jin adalah setelah 7 tahun dari kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab. 7 tahun dari kelahirannya. Anak-anak balita itu insya Allah tidak sampai dirasuki jin. Kalaupun dia sampai dirasuki jin, biasanya dicekoki makanan-makanan haram. Seperti yang saya temukan di sebuah kampung di Purwokerto. Ya, ternyata itu anak sering ikut ebek, umur 5 tahun itu. Kemudian dikasih khamr, alkohol itu anaknya. Ya, akhirnya kerasukan, muntah-muntah, kerasukan jadi harimau. Anak 5 tahun itu saya baru pernah menemukan kasus di seluruh Indonesia, malah di kampung saya sendiri di Purwokerto. Gara-gara pernah ditetesi alkohol, diminumi alkohol. Akhirnya masuklah setan itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Namun secara fitrahnya manusia dari 7 tahun pertama itu insya Allah nggak akan dirasuki oleh setan, kecuali dia akan diganggunya dari arah luar. Makanya bayi sering nangis, ya. Makanya kalau ada bayi sering nangis, anak-anak yang sering diganggu setan, itu yang diruqyah bukan anak kecilnya, orang tuanya diruqyah. Karena bisa jadi dia diganggu oleh jin yang bersemayam di tubuh ayah atau ibunya. Makanya jadi sering sakit-sakitan atau tidak tenang ya tidurnya. Gitu. Masul istihwad. Nah, masul istihwad ini yuhatul mar'u bisyayatin min kulli janibin. Kita dikepungnya seseorang dengan para setan di segala penjuru. Ini sih kita semuanya pasti ada ini masalah istihwad. Karena apa? Efeknya apa? Dibuat lupa. Ya, efeknya dibuat malas ibadah. Efeknya dibuat mana ini? Tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya. Kesulitan untuk mencegah dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan maksiat, itu istihwad. Diganggu dari luar melalui bisikan-bisikan. Nah, makanya nggak semua keanehan-keanehan dari manusia itu bisa dikatakan pasti kerasukan atau kesurupan jin, belum tentu. Ya. Ada yang memang dimasuki tapi enggak dibuat kerasukan, hanya nempel sementara. Ada yang diganggu juga dari luar. Ya. Ala kulli hal semuanya memang bisa diruqyah. Tapi tidak semua harus minta bantuan kepada peruqyah. Yang harus minta bantuan pada peruqyah adalah jenis gangguan jin yang nomor pertama. Apa tadi? Masu sor'i, gangguan jin yang membuat kerasukan, apalagi kerasukannya secara kulli, secara total. Gitu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau antum mau bertanya silahkan bertanya. Saya ada waktu sampai
6:30. Kalau ada yang mau kerja silahkan, ada yang mau siap-siap buat kuliah silahkan, buat sekolah silahkan. Ada, ya udah, saya cukupkan. Arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.